Elshinta News and Talk. Pendengar, ramai jadi perbincangan di media sosial yang menyebut acara Bursa Kerja atau Job Fair hanyalah formalitas semata. Unggahan tersebut menyatakan bahwa Job Fair hanyalah sekedar ajang pencitraan perusahaan dan pemenuhan target kinerja atau KPI oleh lembaga pemerintah. Itu orang yang datang benar-benar bakal diambil gak sih Pak nantinya? Enggak. Job Fair itu enggak. Job Fair itu syarat aja itu. Job fair itu omong kosong. Lagian aku heran kok masih ada job fair zaman sekarang. Apa? Cari kerja masih offline itu apa? Ya udahlah. Semua udah online sekarang. Kan aneh ya. Kalaupun offline itu ya yang langsung ke perusahaannya, ngirim surat lamaran. Kalau kelas buruh tuh ya, buruh pabrik, apa itu orang-orang dicari karyawan, nah gitu. Job fair itu ngomong kosong, itu buat brandingnya kantor, malah itu kegiatan itu digunakan untuk brandingnya kantor. Bahkan itu biasanya kerjasama sama dinas-dinas kementerian terkait gitu ya, untuk KPI-nya orang kedinasan itu, melaksanakan event, peserta yang datang ribuan. Jadi jangan banyak berharap lah sama job fair. Lalu bagaimana pemerintah menjamin bahwa job fair bukan sekedar alat pemenuhan atau KPI, tetapi sarana efektif pemberdayaan tenaga kerja? Kami akan bahasnya bersama dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer. Elshinta News and Talk. Simak bersama tadi. Lalu bagaimana peran pemerintah untuk bisa memastikan bahwa job fair itu bukan hanya sekedar alat pemenuhan KPI, Pak Noel? Gimana? Terkait dengan apa yang kita simak bersama tadi kan menjadi konsumsi publik ya, rasa pesimis dari masyarakat terkait dengan peran job fair. Nah ini bagaimana untuk bisa mencerdaskan kembali dan benar-benar ini bukan hanya sekedar alat pencitraan saja untuk perusahaan? Ya, ini bagus sekali ya pernyataan HRD-nya ya. Pernyataan HRD-nya bagus. Kemarin kan saya waktu pertama ditanya sama media, saya kan tidak tahu informasinya, katanya. Tapi kalau seandainya beliau menyampaikan itu, kita akan evaluasi keberadaan job fair. Jangan-jangan benar juga omongan HRD-nya gitu. Karena banyak sekali laporan ke kita, ya katanya formalitas doang. Tapi harus diketahui, semua yang ikut job fair itu melalui proses verifikasi, tidak bisa sembarangan. Makanya sering kita tanya, kebutuhan di tempatmu berapa yang akan direkrut? Sekian Pak. Itu pekerjaannya apa, jenis pekerjaannya ini Pak. Jadi kalau seandainya dibilang formalitas, saya juga sedikit kaget juga, gitu loh. Makanya kita kemarin bilang, wah ini kurang ajar sekali HRD ini, gitu loh. Saya sedikit reaktif ya, jujur saya sedikit reaktif. Tapi ketika saya berpikir lagi, jangan-jangan benar juga, gitu loh. Tapi job fair yang kita bikin di Kemenaker, itu proses verifikasinya kan ada standarnya, nggak mungkin bisa sembarangan. Nah kalau yang di Bekasi beda mungkin karena ini kan terkait kepala daerahnya katanya. Karena kepala daerah pernah menjanjikan untuk memberi lapangan pekerjaan sampai datang ke perusahaan-perusahaan untuk ikut job fair. Nah itu mungkin awal kenapa dibilang job fair itu formalitas doang. Gitu. Ya. Berarti harus ada evaluasi ke masing-masing daerah, Pak Noel. Iya. Makanya kadang-kadang publik melihatnya job fair ini punya Kementerian Tenaga Kerja. Enggak, daerah-daerah juga bisa mengadakan job fair. Makanya job fair itu punya standar tersendiri. Itu nggak bisa sembarangan aja bikin job fair. Makanya kita kaget juga ketika orang melihat bahwa job fair Bekasi itu ya bagian dari kita. Salah. Nggak gitu. Baik. Makanya kita juga kaget. Ya orang kok HRD ini ngomong gini, jangan-jangan bisa juga. Makanya saya bilang, jangan-jangan benar nih apa yang diomongin HRD ini. Kan akhirnya saya nonton pernyataan-pernyataannya. Gitu, saya lihat, oh iya. Bisa jadi itu formalitas juga. Tapi kalau apa yang dilakukan kementerian tidak bisa. Kita nggak bakal bisa melakukan hal itu. Karena kita proses verifikasi ya. Benar nggak saya bilang. Sampai kita detail. Lantas kita tanya, kalian melakukan penahanan jasa nggak? Kemudian syarat rekrutmennya bagaimana? Lalu kan kita punya ketentuan ABCDFG, kalian lakuin nggak? Lantas kita tanya HRD. HRD-nya punya ini nggak sertifikat. Sebagai HRD harus paham tentang norma-norma K3. Wah ada Pak, kami kita cek semua. Makanya saya penasaran dengan HRD ini.
dia paham tidak tentang norma K3 sampai dia menyampaikan itu, atau jangan-jangan memang dia semacam keterpaksaan aja karena pemilik wilayah kawasannya adalah Bupati Bekasi atau wali kota ya, Bupati atau nggak tahu lah saya itu di kota atau di kabupaten acara itu job fair-nya itu. Jadi ya itu bisa menjadi bahan evaluasi kita juga untuk siapapun kepala daerah, kan banyak nanti DKI bikin, DKI aman-aman aja tuh. Lantas nanti di Maluku siapa tuh yang cantik itu juga bikin job fair. Lantas di mana di Bali job fair. Banyak daerah-daerah yang job fair. Tapi jangan seakan-akan itu kita. Karena kita salah memahami itu. Itu yang perlu kita jelaskan kepada publik ya. Tapi mau tidak mau anggapan dari masyarakat disamaratakan Pak Noel. Nah ini yang menjadi poin pentingnya ya, terkait dengan apakah itu dianggap nanti hanya pencitraan saja. Nah bagaimana transparansi proses seleksi job fair dilakukan, dan apakah pencari kerja ini mendapatkan umpan balik atau tidak lanjut setelah melamar? Apalagi ternyata job fair itu cuman misalnya rekrutmennya cuman 2.000, yang datang 25.000. Nah kita kemarin kan bikin job fair 52.000, lapangan pekerjaan yang datang 25.000. Artinya bagus gitu loh, ketemu, kita sudah menghitung kalkulasi. Jangan bikin job fair itu lowongan rekrutmen tenaga kerja cuman misalnya 10.000, nanti datang 20.000, orang ngamuk. Wajar orang bilang loh cuma formalitas. Iyalah, orang kebutuhan cuma 2.000, yang akhirnya misalnya datang 25.000, ada 23.000 yang ngomong bahwa ini formalitas, ya bisa benar. Ya karena yang terima 2.000 gitu loh. Seandainya 52.000 yang datang 20.000 gitu. Tapi kan banyak-banyak pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan industri yang belum tentu yang diinginkan oleh para pencari kerja gitu. Kualifikasinya Pak ya. Kualifikasinya. Kan juga mereka sering bilang, kita butuh ini Pak, kita butuh, ya udah kamu kasih aja, yang penting di perusahaanmu ada lapangan kerja itu, dan tidak bohong kalian. Kan kita sering tekan, apalagi model kayak saya gini, saya tekan tuh nggak boleh berbohong. Kalian bohong, kalian membohongin kita nih, dia bilang. Baik. Nah, makanya saya kasih kalau perlu gini dong, publik itu tuntut itu kepala daerahnya. Berarti kalian nipuin publik, membohongin rakyat, temuin, gitu, minta transparansi. Tapi kan memang disampaikan yang kita terima Pak cuma 2.000 Pak, yang datang ngebludak. Ya bisa aja semua orang bilang kita bohong, iya juga logikanya. Tapi apapun itu, ya kita akan melakukan proses evaluasi lah ya. Kepada kepala daerah. Kemarin Pak Menteri saya kalau nggak salah sudah bicara dengan kepala-kepala dinas Indonesia deh soal norma-norma K3, lantas teknis soal job fair ini gitu. Karena ini jujur tamparan juga buat kita ya sebagai negara. Nah Pak Noel, kalau kita lihat dari mungkin peran pemerintah ya untuk bisa mengukur keberhasilan job fair dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas seperti apa? Apakah ini juga akan menjadi koreksi dari peristiwa ini atau dari informasi yang viral ini, kemudian nanti akan menjadi tekanan khusus ke masing-masing daerah, terutama yang agar kiranya hal-hal yang timbul rasa pesimis dari para pencari kerja ini tidak bisa dicerdaskan gitu Pak Noel? Ya itu bisa juga kita evaluasi. Itu kan lucu kan bikin 2.000 ya datang membludak. Nih nggak bohong. Di IG saya infokan ada 2.500 rekrutmen tenaga kerja di Daikin. Yang datang ke saya iprit tuh. Itu jelas-jelas saya nyampe langsung. Nggak pakai job fair saya. Makanya saya bilang, rakyat ini maunya gimana sih? Dibikin job fair, datang membludak, yang daftar dikit. Lantas saya bikin ada 2.500, yang daftar saya cuma berapa? Padahal itu langsung Daikin langsung minta dirutnya, HRD-nya. Itu saya langsung nyampein, itu nggak pakai job fair. Itu apakah karena mungkin informasinya tidak meluas atau seperti apa? Apakah ada hal yang perlu dilebihkan kembali terkait dengan distribusi informasinya Pak Noel? Nah maka dari itu, ini kan kadang-kadang kita masyarakat kita ini mungkin ya menurut saya belum melihat persis yang dibilang kawan HRD itu nih dalam industri digital gini, informasi-informasi itu sudah tidak relevan lagi offline gitu, misalnya job fair kan offline, di online, tapi online itu yang bisa diverifikasi, misalnya kayak dari saya, kementerian, dari Wamennya atau apa gitu loh. Ya, memang menurut saya mungkin sangat-sangat tidak relevan lah dengan ini. Semua tinggal online semua kok, ngapain harus susah-susah lagi gitu.
Baik. Itu lebih, makanya Terakhir kita kan mungkin, punya Pak. instrumen Iya. PP Iya. 57 wajib lapor ketenaga kerjaan perusahaan gitu. Jadi semua Nah, ini mungkin- perusahaan itu Iya. WLKP wajib tuh, harus ada WLKP-nya. Itu berlaku Iya. untuk BUMN atau apa ya. Itu. Ini selama ini memang negara Oke. ini kan acak-acakan kan regulasinya. Karena ordal-ordal gitu, perilaku ordal itu masih laku. Tapi kan daerahnya Pak Prabowo udah nggak ada, kita lagi benahin nata banget. Makanya saya nggak peduli mau sidak, mau itu BUMN kayak, mau BUMN kecil, mau perusahaan besar, perusahaan kecil. Kalau mereka melanggar ketentuan norma K3 ya saya tabrak gitu. Yeah. Karena kita mau ke depan Yeah. ini Indonesia ini lebih baik, lebih maju, tidak lagi kebijakannya sangat diskriminatif. Makanya kita mulai bayangkan, nggak ada sejarah dalam Republik ini 2 minggu Kementerian Tenaga Kerja ngeluarin 2 SE. SE soal penahanan ijazah, SE soal syarat rekrutmen tenaga kerja. Yang kita hapus soal good looking, umur, tinggi badan dan sebagainya. Yang pokoknya yang terkait merugikan para pencari kerja. Kasihan kan umur-umur 40 dibatasin nggak boleh nyari kerja. Akhirnya kehilangan harapan hidup, dan itu melanggar ketentuan undang-undang yang kita miliki. Pasal 2 ayat 2, setiap warga negara wajib mendapat pekerjaan yang layak, kayak gitu. Baik. Ini artinya juga peran dari kementerian juga berat ya, karena harus menata kembali yang sudah acak-acakan tadi Pak Noel ya. Harus, sangat acak-acakan. Makanya sekarang kita mau tata. Nah, kita sering diskusi dengan para pelaku usaha dan pengusaha ya. Apa yang kalian inginkan? Pak, ini masalah kami tuh izin Pak. Izin, ya udah, kita sampaikan ke Presiden. Apalagi ormas-ormas Pak, berwajah preman. Oke, lantas apa lagi? Ini Pak, malak-malak, proposal-proposal. Ya sudah, kita batasin. Bukan kita batasin lagi, bahkan kita habisin, nggak boleh ada itu lagi. Jadi para pengusaha dan pelaku usaha cukup fokus pada usahanya. Tapi satu kita minta, regulasi yang menjadi kekuatan negara harus kalian patuhi. Kedua, syarat-syarat yang sudah kita tentukan harus kalian patuhi. Nggak boleh lagi nahan ijazah, nggak boleh lagi bikin persyaratan kesehatan memberatkan. Oke, udah gitu doang, kan nggak susah. Gitu loh. Oke, baik. Jangan tinggal ini menjadi sebuah catatan ya. Budaya-budaya korup, budaya-budaya yang sogok, gitu, budaya-budaya ordal. Gitu. Jadi semua warga negara itu punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaannya. Gitu. Lantas setiap warga negara itu, para pencari kerja sudah mendapat ketentuan gaji yang diharapkan. Jangan nanti model kayak kami sudah bikin perjanjian Pak sama burunya. Iya, dia bikin perjanjian. Pas perjanjian pas kita cek ya di bawah UMR. Kan kasihan. Udah di bawah UMR gajinya ditahan. Setelah mau dipinta gajinya apa? Minta tebusan. Nggak tanggung-tanggung 300 juta, 50 juta, 100 juta. Kan kacau tuh. Orang mau nyari kerja malah buang duit. Harus ngeluarin uang. Meres malahan. Pak Noel, dari kejadian ini artinya dari pemerintah pusat juga nanti akan mendisiplinkan kembali ya terkait dengan penyelenggaraan job fair di masing-masing daerah agar kira juga tidak timbul presiden seperti ini ya? Kembali. Iya, jangan sampai kejadian Bekasi. Karena kejadian Bekasi itu lebih cenderung ingin memberi sebuah sesuatu yang baik lah, sebelum dia menjawab terhadap janji-janji politiknya waktu kampanye itu. Tapi kan kecenderungan kayak kesannya memaksa. Ya akhirnya timbullah kegaduhan yang terjadi di lapangan. Ya karena orientasi cuma ingin, mungkin ya, saya nggak mau mengkritik itu, tapi mungkin bupati ini coba membangun ya, yang saya komit nih, tapi kan saya hanya mampu sampai 2.000 doang membuka lapangan pekerjaan. Gitu. Ini artinya juga kepala daerah dapat teguran juga dari kementerian jika memang dari pelaksanaan job fair hanya sekedar formalitas. Iya, itu juga penting. Makanya saya kaget, oh iya, jangan-jangan benar pernyataan HRD-nya. Gitu. Tapi itu akan kita menjadi bahan evaluasi. Baik, terima kasih Pak Noel. Ini bisa mencerdaskan. Semoga saja nanti dalam pelaksanaan job fair di seluruh daerah di Indonesia bisa lebih didisiplinkan dan hal ini tidak terulang kembali ya. Baik, terima kasih Pak Noel. Salam sehat selalu. Dengar Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Elshinta News and Talk.